Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Rika dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu pujian ini sama-sama ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua yang di rumahnya, sekarang lipat tangannya dan tutup matanya ya. Kita mau berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang masih boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan pakai seluruh anggota tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua tetap semangat ya memuji Tuhannya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian duduk senang, berjalan senang.
duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semua adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita menaikkan pujian, ku taat perintah-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyi, dibuka ya suaranya. Melakukan
setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagimu. Adik sekarang lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kami selama kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian tadi juga boleh tertanam di dalam hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran pada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita firman Tuhan. Engkau urapi dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu, biar setiap firman yang disampaikan itu boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kak yakin dan percaya semua sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Pada saatnya adik-adik kita akan mau mendengar firman Tuhan ya. Adik-adik pagi hari ini kakak dibawakan cerita yaitu tentang jangan mengingini milik sesamamu. Nah adik-adik, apa sih itu mengingini milik sesamamu? Adik-adik, misalnya nih, adik-adik padahal adik-adik sudah punya nih sepatu, sudah punya mainan, terus lihat temannya punya mainan yang lebih bagus lagi, punya sepatu yang lebih bagus lagi. Adik-adik aku kepingin punya mainan seperti punya dia itu loh, katanya. Nah adik-adik, itu yang namanya mengingini milik sesama kita adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhan di dalam cerita Alkitab, di dalam kisahnya yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Di sana diceritakan ya, judulnya yaitu kakak ambil dari cerita tentang Nabot ya. Nabot memiliki yaitu kebun anggur. Nah pada suatu hari seorang raja bernama Raja Ahab, dia adalah seorang raja Samaria. Ketika suatu hari adik-adik di istananya dia sedang melihat-lihat ke kiri, ke kanan, dia lihat. Terus ketika di satu tempat ya bernama Yisril, di sana dia melihat, wah, di sana ada kebun anggur bagus itu. Wah, itu milik siapa ya? Aku ingin memiliki kebun anggur itu ya. Jadi milikku supaya aku jadikan kebun sayur. Lalu dia tahu bahwa
kebun anggur itu adalah milik yaitu Bapak Nabot. Lalu dia datang kepada Nabot begini, "Hai Nabot," katanya, "berikan kebun anggurmu itu menjadi milikku." Ya, kan kebun anggurmu itu letaknya dekat dengan istanaku, ada di samping istanaku. Berikan kebun anggurmu itu buat aku ya, katanya. Kalau perlu gini, saya bayar deh, katanya, kebun anggurmu itu supaya menjadi milikku dan aku ingin menjadikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Terus Nabot ini berkata begini, "Tuan Raja," katanya, "jangan ya Tuan Raja ya, sebab kebun anggur itu adalah milik kami turun-temurun. Itu adalah harta warisan kami dari nenek moyang kami, jangan ya Tuan ya," katanya. Lalu si Raja Ahab ini dia mulai masuk ke kamarnya, terus dia kesel, dia marah adik-adik ya. Lalu dia tidur sambil mukanya ditaruh di kasurnya. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, pokoknya dia marah, dia kesel adik-adik ya. Terus lalu datanglah istrinya nih. Istrinya kira-kira adik-adik yang sudah besar-besar tahu nggak ya ceritanya ini? Istrinya Raja Ahab. Nah adik-adik boleh buka di dalam 1 Raja-Raja 21 ya, di sana ceritanya mulai dari ayat 1 sampai kakak baca sih dari ayat sampai ayat 16 adik-adiknya. Nah di sana diceritakan bahwa Ratu Isabel ya, istri dari Raja Ahab tadi, dia berkata begini, "Kenapa Raja? Kok kamu marah? Kamu gak mau makan, kamu gak mau minum, kamu gak mau keluar dari kamar. Kenapa Raja?" "Itu tuh aku sedang kesal, aku sedang marah sama Nabot. Sebab aku ingin memiliki kebun anggur Nabot yang ada di Yisrael itu. Bahkan aku mau beli, mau bayar dengan harga yang pantas, tetapi dia tidak mau memberikannya. Dia bilang katanya itu adalah harta warisan dari nenek moyangnya. Aku kesel, aku sebel." Ratu Isabel bilang begini, "Sudahlah Raja, kamu ini kan seorang raja yang berkuasa. Kamu itu berkuasa di Samaria ini. Kenapa kamu harus kesal?" Katanya, "kenapa kamu harus marah? Baiklah kamu bangun dari tempat tidurmu, kamu bersenang-senang, kamu bergembira ya. Nanti aku akan berusaha untuk memberikan kebun anggur Nabot itu menjadi milikku." Raja mulai berseri, mukanya senang. Lalu dia pergi keluar kamar untuk bergembira, makan, minum, dan lain-lain. Setelah itu Ratu Isabel tadi dia menulis surat yang ditujukan kepada para pemuka di kota Yisrael, di tempat di mana Nabot tinggal. Dia berikan tulis surat supaya orang-orang di sana mereka berpuasa, mereka berdoa kepada. Lalu dia menulis juga, nanti berikan 2 orang dursila atau orang-orang yang jahat, orang yang memberikan saksi ya, mereka harus berbohong. Lalu berikanlah, disampaikan surat yang tadi diberikan oleh Ratu Isabel tadi. Berikan metrai Raja Ahab. Lalu ketika sudah sampai suratnya tadi kepada para pemuka-pemuka yang ada di Yisrael tadi, sampaikan supaya orang-orang di kota itu berpuasa dan berdoa, dan tempatkanlah Nabot pada posisi duduk yang paling depan. Nah, lalu mereka berkumpul, mereka duduk, mereka berpuasa dan berdoa. Ketika mereka sudah berkumpul semuanya, lalu berdirilah 2 orang untuk bersaksi
memberikan kesaksian yang tidak benar adik-adik ya. Lalu mereka berkata, "Hai semua ya, orang-orang yang ada di sini, perhatikan," katanya. "Nabot ini dia sudah menghina Tuhan, sudah mengutuk raja, sudah menghina raja dan Tuhan. Baiklah Nabot ini kita bawa keluar kota dari sini untuk dilempari dengan batu." Lalu Nabot ini dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai Nabot ini mati. Nah, ketika Nabot sudah mati dan disampaikan kepada Ratu Isabel bahwa Nabot sudah mati dilempari dengan batu, lalu senang ya, sebab dengan kematian Nabot, Raja Ahab dan Ratu Isabel akan dapat memiliki yaitu kebun anggur. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Raja Ahab, dia seorang raja adik-adik ya. Dia sudah punya banyak uang, banyak harta. Bahkan kalau dia mau beli apa saja dia bisa. Kebun anggur, ya dia juga punya adik-adik ya kebun anggur. Tetapi dia masih kurang, dia masih ingin memiliki milik orang lain. Masih mengingini milik orang lain adik-adik ya. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa ketika orang mengingini milik orang lain, timbul di dalam hatinya kalau dia tidak mendapatkan maka hatinya akan kesel, marah, benci. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Raja Ahab ya, supaya adik-adik yang di rumah semuanya jangan seperti Raja Ahab. Kita udah punya nih, misalnya adik-adik, saya udah punya buku gambar bagus, saya udah punya buku cerita yang bagus, saya punya mainan yang bagus-bagus. Tapi ketika adik-adik melihat mainan orang lain, wah saya kepingin mainan seperti itu. Adik-adik langsung deh mengingini. Lalu biasanya kalau kita mengingini sesuatu milik orang lain, kita tidak bisa memperoleh. Lalu timbullah hati yang jahat, pikiran yang jahat. Kepinginnya apa? Mencuri, mengambil. Seperti Ratu Isabel adik-adik ya. Ratu Isabel ini ketika dia tahu bahwa raja mengingini kebun anggur Nabot, dia tidak bisa memiliki, timbullah rencana yang jahat. Istri raja ini membuat rencana jahat untuk merampas atau mencuri, mengambil kebun anggur Nabot. Cara apa yang tadi kakak ceritakan? Dengan cara yang licik, cara yang jahat, membuat rencana untuk membunuh yaitu Nabot. Adik-adik ya, adik-adik kita mau belajar, jangan suka kita mengingini milik orang lain atau barang orang lain atau mainan orang lain ya. Kita mau belajar apa yang mama papa kita sudah kasih, kita belikan, kita jangan lagi mengingini ya. Pernah kakak melihat ya seorang anak yang sekolah nih, terus dia mencuri hanya barang yang kecil, yaitu cuma lilin. Padahal dia sudah punya, tapi dia masih kepingin. Dan pada akhirnya dia ambil, dia umpetin adik-adik ya. Nah, kita belajar dari sini, jangan kita mengingini milik orang lain, supaya jangan timbul hati kita yang jahat, pikiran kita yang jahat, sehingga kita berdosa dan kita mencuri adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita lihat Kitab Keluaran adik-adik pasalnya yang ke-20. Adik-adik, Kitab Keluaran, lihat ayat ini jadi ayat mas ya adik-adik ya, atau ayat hafalan.
Tapi kakak baca dulu di ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi ya, ini jadi ayat mas kita ya, bahwa firman Tuhan tidak menghendaki supaya anak-anak Tuhan, ya, anak-anak orang-orang Kristen, ya, sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak menghendaki kita suka mengingini milik orang lain atau milik sesama kita. Tetapi biarlah adik-adik kita mau belajar, kita bersyukur apa yang Tuhan kasih buat kita, baik itu mainan, baju, sepatu, buku cerita atau yang lain-lain, bahkan mungkin pensil, penggaris, penghapus. Adik-adik ya, kita mau belajar berterima kasih, bersyukur apa yang Tuhan kasih. Jadi jangan kita lihat, punya temanku lebih bagus, aku kepingin. Loh adik-adik, waktu ketika kita kepingin kita tidak mendapatkan, lalu kita berusaha untuk mencuri. Nah, ayat hafalannya di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Pendek banget adik-adik ya. Ayat hafalannya yaitu jangan mencuri, adik-adik ya. Nah, puji Tuhan, cerita kakak sampai di sini. Biar adik-adik kiranya Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita punya. Sehingga kita tidak suka untuk mengingini milik sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua. Di teman kita yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami agar kami tidak mengingini barang milik orang lain, tetapi bersyukur dengan apa yang kami miliki. Tuhan berkati Kak Eka yang telah membawakan cerita firman Tuhan, dan berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu agar selalu sehat, agar dengan badan yang sehat kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu GPDI Melati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bersuka cita ya pastinya, karena ada kasih Tuhan di hati kita. Wah, adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu dalam ibadah tatap muka, tetapi adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik, kita mau mengadakan kembali nih kegiatan yang dulu pernah kita lakukan, yaitu Bible Storytelling. Yeay! Oke, buat adik-adik yang masih bingung, apa ya itu Bible Storytelling? Jadi gini adik-adik, adik-adik menceritakan kembali dengan cara dan bahasa adik-adik kisah cerita yang ada di Alkitab, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dan minta tolong mama atau papa untuk rekam video adik-adik saat bercerita. Nah, video itulah yang akan dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Di kegiatan Bible Storytelling kita kali ini, kakak-kakak sekolah minggu sudah tentukan cerita yang akan kalian bawakan, yaitu untuk kelas Benyamin, kisah tentang Hari Penciptaan yang ada di kitab Kejadian 1. Dan untuk kelas Yusuf, kisah tentang Sakius yang ada di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk kelas Yehuda, kisah tentang Daniel di lubang singa yang ada di kitab Daniel 6.
Nah, untuk kelas Lewi, kisah tentang anak yang hilang ada di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan untuk kelas Ruben, yaitu kisah perumpamaan tentang talenta yang ada di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, adik-adik, ada peraturan juga ya untuk kegiatan ini, yaitu yang pertama, durasi video kalian maksimal 5 menit. Yang kedua, boleh memakai alat peraga, tetapi video adik-adik tidak boleh diedit ya menggunakan editor video. Jadi, video kalian harus full, tidak ada potongan sama sekali, dan asli tanpa proses edit ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya. Nanti juri akan menilai kesesuaian cerita adik-adik dengan tema yang diberikan. Berikutnya, ekspresi adik-adik saat bercerita. Berikutnya, video harus asli, tanpa edit. Itu juga menjadi poin penilaian. Kirimkan video kalian ke Kakak Reta dan Kakak Anin. Paling lambat yaitu tanggal 4 Juli untuk kelas Ruben dan Lewi. 11 Juli untuk kelas Yehuda, 18 Juli untuk kelas Yusuf, dan 25 Juli untuk kelas Benyamin. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di bulan Agustus 2021. Juri per kelas yang menyeleksi 3 besar adalah Kak Eta, Kak Anin, dan Kak Septa. Dan bila kalian lolos, akan dipilih juaranya oleh juri-juri kita, yaitu berikut ini. Oke, sekian pengumuman kakak tentang kegiatan Bible Storytelling. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Semangat ya adik-adik, kalian pasti bisa. Karena kalian anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, kakak ada satu pengumuman lagi nih. Ayo, siapa di sini yang sudah kangen sama teman-teman sekolah minggunya? Atau kangen juga sama kakak-kakak guru sekolah minggu? Nah, adik-adik, minggu depan tanggal 27 Juni 2021, kakak-kakak sekolah minggu akan menyapa kalian semua lewat Zoom berkelas. Kita bisa temu kangen sama teman-teman kelas kita dan kakak-kakak sekolah minggu. Link Zoom akan diinfokan melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing ya. Nah, untuk waktunya, Zoom kelas Benyamin yaitu pukul 12 siang. Zoom kelas Yusuf pukul 11 siang. Zoom kelas Yehuda pukul 1 siang. Zoom kelas Lewi pukul 1 siang. Dan Zoom kelas Ruben pukul 11 siang. Pastikan di hari Minggu 27 Juni nanti kalian sudah mengikuti ibadah online ya adik-adik. Karena kakak sekolah minggu kalian akan bertanya tentang cerita firman Tuhan hari itu. Sekian dulu pengumuman dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.